Janur Ireng Story 13. Pembantaian Menur Arya. Malam ini hujan deras, gemuruh menggelegar. Menur Arya sedang duduk bersama istrinya di kursi goyang, menikmati malam di ruang perapian rumah bersama dengan keluarganya. 2 anak dengan 2 cucu. Mereka tertawa bersama-sama, bersenda gurau saling berbagi cerita, sembari menatap kobaran api di dalam tungku. Menur Arya berkata dalam hati, sebentar lagi, tujuannya akan tercapai. Dirinya dapat mengubah status keluarga yang selama ini selalu berada di bayang-bayang nama Atmojo. Pernikahan ini akan mengubah keluarganya. Status yang dia ambil dengan risiko nyawa untuk anak sulung yang ia ajukan sebagai menantu dari Kuncoro. Arjo harus memilih dirinya karena ia sudah menuntaskan tugas yang selama ini Arjo berikan kepada dirinya. Ia harus menepati janji. Angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Tanpa mereka sadari, 1 cucu Menur Arya berjalan gontai menuju pintu kaca di belakang kursi tempat mereka sedang bersantai. Menur Arya bersama yang lain menyadari sesuatu yang tiba-tiba melintas di kepalanya. Ia menoleh ke arah cucunya yang sedang berdiri di ambang pintu, sembari melihat keluar pintu kaca. Cucu Menur Arya tertawa sembari menunjuk-nunjuk sesuatu di luar rumah. Sadar ada yang salah, Menur Arya bertanya kepada cucu kecilnya, "Adik lihat apa?" Anak kecil yang usianya tak lebih dari 5 tahun itu menunjuk sesuatu di luar rumah dengan tawa khas yang menggemaskan. Ia seperti ingin mengatakan sesuatu kepada kakeknya. Tetapi, keterbatasan bahasa membuat anak itu hanya dapat menunjuk, seraya tersenyum menunjukkan 1 gigi yang sudah mulai tumbuh. Hal ini membuat Menur Arya merasa semakin penasaran. Ia bangkit dari tempat duduk, lalu berjalan mendekati cucunya, yang kini menggebrak-gebrak kaca pintu sembari bergumam yang tak Menur Arya mengerti. Saat Menur Arya tepat berdiri di belakang anak kecil itu, ia melihat apa yang cucunya juga lihat. Ia tersadar bahwa cucunya bukan melihat hal yang baik untuk dirinya, bahkan keluarganya. Menur Arya terdiam sesaat dalam sorot mata melotot, menyaksikan apa yang dia lihat. Ia mulai gemetar. Tak jauh dari tempatnya berdiri, seekor kambing hitam tengah memandang ke arah rumahnya. Sadar bahaya apa yang sedang mengintai rumahnya, Menur Arya segera mengangkat tubuh cucunya, menjauhkannya dari pintu. Cucunya menjerit menangis. Menur Arya memberikan cucunya kepada anaknya. Ia berteriak memperingatkan seluruh anggota keluarganya untuk berkumpul dalam satu ruangan. Ketegangan terasa saat tiba-tiba lampu di dalam rumah berkedip-kedip, membuat seisi keluarga Menur Arya panik. Dengan cepat Menur Arya berlari dan mengangkat gagang telepon, menekan tombol dengan tangan gemetar, berharap mereka mengangkat. Sayangnya, tidak ada jawaban. Seseorang menyentuh bahu Menur Arya. Ia menoleh dan mendapati salah satu anaknya menatap dirinya dengan pandangan kosong. "Pak, Bapak," katanya dengan suara parau. Menur Arya melihat ada yang salah. Di pipi sebelah kanan anaknya terdapat sebuah lubang kehitaman. Darah terus keluar dari dalam lubang itu.
Tak lama berselang, satu persatu anggota keluarga Menur Arya mulai menemukan lubang-lubang misterius muncul di tubuh mereka, bahkan di tubuh cucu-cucunya. Jeritan panik semakin tak terelakkan. Mereka bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Tetapi Menur Arya bingung. Semua terjadi secara mendadak. Ia tak mengerti bagaimana hal ini tiba-tiba bisa menimpa keluarganya. Menur Arya mulai merasa putus asa. Dia kembali menghubungi sebuah nomor, tapi tak kunjung ada jawaban. Dengan marah, Menur Arya membanting gagang telepon. Apakah semua sudah terlambat? Aku dikhianati orang-orang ini. Tidak mungkin. Menur Arya baru menyadari bahwa di telapak tangannya muncul lubang misterius yang sama. Semakin lama, semakin banyak lubang memenuhi tubuh anggota keluarganya. Menur Arya yang mulai berteriak, menjerit histeris. Mereka menangis merintih, menahan sakit yang disebabkan lubang-lubang di seluruh tubuhnya. Tidak berhenti di situ, mereka juga merasakan rasa gatal luar biasa di sekujur tubuh. Beberapa dari mereka mulai mencakar-cakar wajahnya. Satu persatu dari mereka tumbang. Jeritan memekakkan telinga terdengar bersahut-sahutan, diikuti suara mengembik di segala sisi rumah. Satu persatu anggota keluarga Menur Arya diseret oleh sesuatu yang tak dapat mereka lihat. Di atas lantai kayu, mereka mencoba bertahan sekuat mungkin dengan mencakar-cakar lantai hingga kuku-kuku jari mereka mulai patah. Mereka diseret sampai menempel di langit-langit rumah dengan lubang-lubang yang terus bermunculan di sekujur tubuh mereka. Kini semua lubang itu menyebarkan bau busuk dengan darah kehitaman. Bapak, tolong Pak. Menur Arya tak dapat berbuat apa-apa melihat cucunya yang mulai tewas satu persatu. Anak-anaknya menyusul kemudian menempel di langit-langit rumah hingga tidak ada lagi tangisan. Hanya jeritan kesakitan yang semakin lama semakin lemah. Bajingan kau Kuncoro! Aku sudah mengikuti perintahmu. Tapi kau... Di dalam suara yang semakin lama semakin parau, Menur Arya mulai menyadari di hadapannya muncul sosok hitam dengan tanduk kambing menatap dirinya dengan sorot bola mata merah. Ia mulai merobek wajah Menur Arya. Mulutnya yang menganga menyisakan segumpal daging dan terkoyak-koyak di lantai. Seluruh anggota Menur Arya akhirnya terbantai di malam dengan hujan deras yang seakan tak pernah berhenti. Sobo berkata kepada Sugeng, Kuncoro itu istimewa. Inilah kenapa Canguk Sono seharusnya dimiliki oleh mereka yang bijaksana. Sejak dulu, Bokolono adalah satu-satunya pemberian yang mewakili rasa rakus dari manusia. Sabdo diikat di tiang. Linggis berkali-kali menghujami tubuhnya. Darah mengalir sepanjang Sabdo berteriak, meminta ampun kepada Arjo. Sabdo melihat semuanya. Ia bisa melihat semua secara rinci saat mulai menghabisi anak-anak yang tak bersalah tersebut. Sabdo bersumpah dalam suara paling getir. Ia bersumpah akan melihat Arjo mati dengan cara paling keji. Arjo tertawa sebelum akhirnya menghunuskan linggis terakhir tepat di perut Sabdo. Kamu pasti sudah tahu siapa dirimu. Tapi masih ada beberapa yang ingin kulakukan kepadamu. Kali ini, aku tak mau kehilangan kesempatan. Kamu tak akan mati semudah ini, keponakanku. Arjo menarik linggis, mengangkatnya sebelum menancapkannya kembali ke tepat di perut Sabdo. Sri terkesiap.
Ia melihat linggis yang menancap di perutnya. Lalu ia menatap Sugi dengan sorot mata getir. Bangsat, sebenarnya apa yang coba kamu tunjukkan kepadaku? Sugi tertawa lalu berkata kepadanya, kamu sudah melihat garis hidup Tuan Sabdo? Ini belum semua, Sri. Di ambang kematian ini, kamu harus menyaksikannya. Kamu harus menyaksikannya. Sri mulai menangis. Hentikan saja, Ki. Aku tidak sanggup lagi melihat semua itu. Tidak, Sri, tidak. Sugi mulai terlihat seperti orang sinting. Ia berjalan mondar-mandir, sementara Lina melihat suaminya dengan ekspresi yang iba. Kamu harus melihatnya. Kamu harus melihat semuanya. Karena hanya dengan ini aku bisa mengakhirinya. Mengakhiri apa? Kamu benar-benar sudah gila, teriak Sri. Kini ia beralih memandang ke tempat Lina tengah berdiri. Sri memohon, Mbak, saya mohon, lepaskan saya. Tolong, saya tidak mau melihat semua ini. Saya tidak mau. Lina terlihat bingung. Ia sudah melihat bagaimana Sugi menyiksa perempuan ini. Meski ia tahu apa yang sedang suaminya lakukan, tapi tetap saja Lina merasa iba melihat apa yang sudah terjadi kepada Sri. Bagaimanapun juga, ia tidak merasakan bahwa semua ini karena kesalahannya. Jangan lakukan. Kamu tahu kan apa yang terjadi bila kamu ikut campur? Ancam Sugi ke Lina. Dengan berat hati, Lina memalingkan wajah menghindari sorot mata Sri. Maafkan aku, Mbak. Tapi mata harus dibalas dengan mata. Kamu harus mendapat balasan dari apa yang sudah kamu perbuat. Sugi lalu berkata kepada Lina, sekarang, lebih baik cepat kamu temui dia. Kita tidak punya waktu lagi. Dia akan memberitahumu apa yang harus dilakukan. Lina mengangguk. Setelah mendengar perintah Sugi, ia meninggalkan tempat ini dengan buru-buru. Bangsat kalian! Teriak Sri. Sugi kembali meraih linggis yang tertancap di dalam perut Sri. Kini, suara jeritan Sri terdengar bahkan sampai keluar rumah. Trah bolo sedo. Mira berjalan menuju pintu masuk gedung kantor. Ia berhenti sejenak untuk memandang ke atas langit. Mendung. Mira menunduk melihat jam di pergelangan tangan. Sudah pukul 4 sore. Sepertinya pekerjaannya baru akan selesai tengah malam nanti. Ia melewati lobi tempat seorang satpam sedang berjaga. Setelah Mira datang, satpam yang berjaga bergegas memberi salam serta menyapa Mira dengan senyuman khas. Biasanya, pada jam seperti ini, masih ada beberapa karyawan mondar-mandir, mengejar deadline berita untuk dimuat segera. Namun, anehnya, kali ini kantor benar-benar sepi. Tinggal Mira seorang diri yang harus berjibaku dengan layar komputer mengerjakan headline yang entah pukul berapa akan selesai. Mira memasuki lift, lalu menekan tombol lantai 7. Lift mulai bergerak naik. Dalam diam, Mira bergumam menghardik dirinya sendiri. Seandainya Riko tidak mendapatkan tugas ini, pasti ia sudah ada di rumah bertemu dengan ibu serta Lindu. Kalau saja bukan Stella yang nyuruh, gue gak bakal mau lembur tai kucing begini. Umpat Mira seraya menatap pintu lift yang ada di hadapannya. Mira teringat dengan buku tua serta cincin berbatu merah delima yang ia temukan di rumah kosong itu. Di dalam hati, Mira masih bertanya-tanya, apakah ada yang bisa dia dapatkan dengan membawa benda-benda ini. Suara pintu lift berbunyi, menandakan ada seseorang yang akan masuk ke dalam lift.
Benar saja. Mira sempat tertegun melihat seorang wanita berkerudung merah memeluk amplop di kedua tangannya. Wanita itu menekan tombol untuk menutup pintu. Mira memilih untuk bersandar pada tembok lift, memperhatikan gerak-gerik wanita yang ada di depannya. Rasanya, baru pertama kali ia melihat wanita ini. Wanita itu menekan tombol angka 9. Selama lift bergerak, mereka hanya diam, membuat suasana di dalam lift terasa canggung. Untungnya, lantai 7 yang dituju Mira akhirnya tiba. Wanita itu menatap Mira dari sudut mata yang membuat Mira merasa ganjil. Sesaat sebelum melangkah keluar lift, Mira mendengar wanita itu berkata, "Sangangkoro wes teko." Mira tertegun sesaat, lalu menoleh melihat wanita itu yang kini menatapnya. Sebuah senyum tersungging di sudut bibirnya. Pintu lift kemudian tertutup. Mira merinding seketika. Mira menuju mejanya dengan perasaan yang semakin tidak karuan. Meski tidak mendengar dengan jelas apa yang dikatakan oleh si wanita misterius tersebut, Mira merasa yakin ia menyebut sesuatu seperti angkara. Ia duduk di kursi sambil memikirkan semua ini. Apa yang baru saja Mira dengar seperti mengambil alih pikirannya. Tapi, sekeras apapun Mira memikirkan hal ini, dirinya tak bisa mengingat apa-apa. Di tengah-tengah kegelisahan ini, tiba-tiba Mira teringat akan sesuatu yang kadang muncul di kepala. Tetapi, itu menguap begitu saja saat Mira hampir menemukannya. Sakit kepala ini kembali muncul, memaksa Mira menenggak obat Ericaf yang sudah ia konsumsi beberapa bulan terakhir. Setelah cukup tenang, Mira meraih isi di dalam tas, mengeluarkan satu persatu catatan yang ada di dalam, sehingga sampai pada sebuah buku tua yang baru Mira temukan. Masih terbalut dengan rapi, dengan kain putih. Mira menatap kosong buku itu. Lagi-lagi, pertanyaan itu muncul di kepala Mira. Siapa pemilik benda ini? Mira membuka ikatan kain itu selagi pandangannya tertuju pada cincin batu delima. Sejenak, Mira memperhatikan lebih dalam cincin apa ini sebenarnya. Dan apa hubungannya dengan buku ini? Apakah mungkin pemilik benda-benda ini adalah jasad tanpa kepala yang ditemukan tersebut? Mira meletakkan dua benda itu di samping komputer, kemudian mulai mengetik artikel. Tanpa terasa, sudah berjam-jam Mira mengerjakan artikel ini. Saat ia melirik jam tangannya, waktu menunjuk pukul 9 malam. Mira menoleh ke jendela. Langit sudah gelap. Angin-angin berembus seperti hujan akan turun sebentar lagi. Tiba-tiba, Mira teringat dengan buku yang ia temukan. Ia buka satu persatu halaman di buku tersebut. Tampak tulisan-tulisan tangan yang aneh. Tak mengerti maksud yang coba disampaikan si penulis. Mira kembali membuka lembar per lembar hingga terhenti pada satu halaman yang mengingatkannya akan sesuatu. Tunggu dulu, batin Mira. Melihat lebih jeli tulisan di dalam lembaran kertas tersebut. Sepertinya aku pernah melihat ini. Mira mencoba mengingat-ingat kembali di mana terakhir dia melihat tulisan seperti ini, sampai dirinya teringat dengan jurnal miliknya. Tanpa membuang-buang waktu, Mira langsung mengambil jurnalnya, lalu membuka satu persatu halaman hingga terhenti pada tulisan tangan yang secara acak tidak sengaja ia tulis. Ia menatap tajam dua kertas tersebut. Yang sengaja Mira sejajarkan dua tulisan aksara Jawa yang sama. Ting, ting. Mira tersentak, menatap ke arah lift. Ia melihat pintu lift terbuka. Anehnya,
Tak ada siapapun di sana. Pintu lift kemudian kembali tertutup perlahan. Tak mau berlama-lama memikirkan hal tersebut, Mira kembali pada dua buku yang ada di depannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mira memeriksa lebih jeli buku tua tersebut yang sampulnya dibuat dari kulit kambing. Merasa tak menemukan petunjuk apa-apa lagi, ia meletakkan buku itu lalu duduk di kursi seraya memejam, mencoba berpikir sekeras mungkin tentang semua ini. Setelah dirasa tenang, Mira kembali membuka lembar per lembar berikutnya. Mira terus mencari tahu hingga sampai pada lembar terakhir. Di situ, Mira menemukan gambar-gambar seperti simbol. Kring! Mira tersentak karena suara telepon berdering di mejanya. Ia mengangkat telepon tersebut. Terdengar suara yang familiar di telinga Mira. "Mir," kata si penelepon. "Riko?" tanya Mira. Syukur deh masih ada lo di kantor. Gue bisa minta tolong nggak buat cek buku gue yang ada di atas meja? Kayaknya gue lupa tanggal berapa gue ada wawancara dengan Pak Sobo. Gue butuh banget nih. Bisa nggak? Mira menoleh melihat meja Riko. Buku warna hijau tua. Yes, betul sekali. Thanks God. Coba lo lihat, Mir. Tanggal berapa gue ada janji sama beliau? Oke. Mira berdiri dari tempat duduk, lalu mendekati meja Riko. Ting, ting, suara lift lagi. Mira menoleh melihat ke arah pintu lift yang terbuka. Apa-apaan sih ini? Mira menatap lift. Ia menunggu siapa yang sebenarnya akan keluar dari sana. Namun, lagi-lagi tak ada yang keluar dari sana. Mir, gimana? Tanggal berapa? Mira terhenyak. Ia lupa bila Riko sedang menunggu. Mira kembali terfokus pada halaman di buku yang ada di depannya. Mira mulai melihat lembaran-lembaran yang ada di dalam buku. Setelah mencari-cari halaman mana yang Riko maksud, akhirnya ketemu. Tulisan Riko tentang wawancaranya dengan Pak Sobo, salah satu orang terkaya di negara ini. Mira mengernyitkan dahi saat melihat tulisan itu. Tanggal 24 Agustus tahun... Mira kembali tertuju melihat lift. Ia seperti sempat menangkap bayangan hitam melintas dari sana. Ada yang tidak beres dengan tempat ini. Semakin lama, perasaannya semakin tidak enak. Oke, gue udah inget. Makasih ya, Mir. Ngomong-ngomong, kok lo masih ada di kantor sih? Stella emang keterlaluan ya. Sampai nyiksa lo, Kak. Mira tidak mendengar apa yang Riko katakan. Ia masih terfokus menatap sekeliling. Tak ada siapapun di sini kecuali dirinya. Tap, tap, tap. Tiba-tiba terdengar suara langkah. Sesuatu sedang bergerak dari pintu lift menuju ke arah Mira. Seperti bayangan hitam sedang berjalan mendekat. Semakin lama, sosoknya semakin terlihat jelas. Sosok tinggi semampai dengan siluet lekuk tubuh seorang perempuan. Mira merasa familiar dengan bentuk tubuh itu. Ia memperhatikan dengan seksama sampai kemudian terhenyak. Sosok hitam itu adalah wanita yang ia temui di lift tadi. Cari siapa, Mbak? Tanya Mira saat sosok itu semakin dekat. Wanita itu tak mendengarkan dirinya. Ia terus bergumam. Teteh ireng, seneng jero awak menungso iku. Ngono tondo jalare teko pitu lakon. Koe, salah sijine sing ana nang takdir rambat saka kembang Wijaya Kusuma. Mira terpaku memandang wanita itu. Ia terus berbicara dalam logat Jawa yang kental. Apa yang sebenarnya dia lakukan di sini? Mir, ada orang lain ya di situ? Kata Riko dari telepon. Mira tidak menjawab pertanyaan Riko. Ia masih bergeming mendengar kata-kata wanita berkerudung merah ini.
Dengan cepat, wanita ini menuju meja Mira. Mira tersentak. "Mbaknya ada urusan apa ya di sini?" Wanita itu mengambil lalu mengelus buku tua di meja Mira. Mira yang mulai merasa tidak nyaman perlahan meletakkan telepon. "Buku teko trah bola sedo ya mbak. Trah ireng, sing jenenge Kuncoro." Wanita itu mengelus buku itu. Tak lama kemudian, ia melihat Mira sembari menyeringai. Tatapannya begitu menakutkan. Kesal dari tadi tidak didengarkan, Mira mencoba bertanya dalam bahasa Jawa yang ia tahu. "Jenengan sinten? Ana urusan apa jenengan ten mriki?" Wanita itu tersenyum ganjil, membuat Mira bergidik ngeri saat melihatnya. Satu tangannya seperti menyembunyikan sesuatu yang tidak dapat Mira lihat dengan jelas. Sementara tangan yang lain masih membelai buku itu. Ia terus menyebut-nyebut Kuncoro. "Mir, jancuk, jawablah. Ada orang lain ya di sana," kata Riko. Mira masih belum dapat menjawab pertanyaan Riko. Wanita ini sekarang berjalan mendekati Mira. "Kula wonten urusan kalih jenengan. Amarga kula nyuwun tulung. Tulung aku, Mbak. Golekno sing jenenge Bayu Sasana. Kowe kudu ngrungokne apa sing diomongke karo Bayu. Amarga Bayu iku padha karo jenengan. Pitu Kudra sing bakal dadi musuhe Pitulakon." Wanita itu kini berdiri di hadapan Mira. Ia menyentuh wajah Mira, memberi dengan tatapan mengibah. "Ya apa caranya aku nulung? Sopo iku Pitulakon?" Wanita itu diam sembari menatap wajah Mira. "Pitulakon iku bencana sing bakal mok temoni mari iki. Waktune wis cedhek. Mbak kudu cepet, mumpung durung." Wanita itu terdiam sejenak. "Getihmu." Saat melihat punggung wanita itu, Mira baru menyadari rupanya ia menggenggam sebilah pisau. Tanpa basa-basi, wanita itu menancapkan pisau itu tepat di bahu Mira. Mira yang terkejut dengan serangan tiba-tiba itu tak sempat mencegahnya. Ia mendorong wanita hingga jatuh tersungkur. Ia menarik pisau dari bahu, membuat darah mengalir dari sana. Luka di bahu Mira cukup parah, hingga membuatnya terhuyung sebelum terhempas duduk menatap wanita yang tertawa sinting. Ia menjilati darah yang menetes di lantai sebelum kemudian menyayat pergelangan tangannya sendiri. Ia lalu mulai membuka buku itu dengan cara membabi buta, seperti tengah mencari suatu halaman. Ketika berhasil menemukan halaman yang dicari, ia mulai menggores darah di ujung jari-jarinya dengan darah Mira dari pisau yang tergeletak di atas lantai. Ia menulis sesuatu di atas lembaran kertas itu. Setelahnya, wanita itu melihat Mira kembali dengan tatapan sinting. Kini, Mira bergerak mundur, takut bila dia akan menyerang dirinya. Sementara rasa sakit sudah mulai menjalar dalam tubuhnya. Mira, ada apa? Kenapa teriak?" Mira baru sadar Riko masih terhubung dengan dirinya dari ujung telepon. Dengan cepat Mira menyambar telepon, lalu berbicara kepada Riko. "Tolong, gue ditusuk orang. Tolong gue, Rik," kata Mira dengan kesadaran yang perlahan-lahan hilang. Mira masih bisa melihat wanita itu. Dia mendekati Mira perlahan-lahan, sembari tetap menatap dan menyeringai. Mira berusaha terus bergerak mundur semampunya. Tetapi ia sudah terlalu lemah, akibat banyaknya darah yang keluar dari tubuhnya. Mira, gue bakal minta bantuan. Lo denger gue kan, Mir?" Si wanita merebut gagang telepon, lalu menutupnya di depan Mira.
Ia kemudian meletakkan buku itu di depan Mira sembari berbisik lirih. "Ngapunten, kula kudu ngene. Iling-ilingan, Mbak. Bayu Sasana, jeneng iku kudu mok goleki." Setelah meletakkan buku di depan Mira, wanita itu melangkah mendekati jendela. Hujan deras masih turun. Wanita itu memanjat rangkaian besi di jendela. Mira mencoba berteriak untuk menahan si wanita, tetapi dirinya terlalu lemah. "Mbak, jangan, Mbak," kata Mira lirih. Mira berusaha bangkit, memaksa tubuhnya untuk berdiri, tetapi dirinya gagal. Seluruh persendiannya sudah terasa lemas. Bahkan, sebagian tubuhnya sudah mati rasa. Sesuatu yang seharusnya bisa Mira hentikan akhirnya gagal. Ia harus menyaksikan wanita itu melompat dari jendela lantai 7. Mira tidak mendengar suara apapun selain suara hujan. Pandangannya perlahan kabur. Mira menoleh buku yang ada di hadapannya. Di sana, ia melihat tulisan aksara Jawa yang bermakna Sang Angkara. Perlahan-lahan semua menjadi gelap. Mira tak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Nah, kali ini aku mau ngejelasin sedikit tentang story yang kali ini aku bacain. Mungkin teman-teman ada yang bingung, kok tiba-tiba jadi ke Sri, kok tiba-tiba jadi ke Mira gitu. Jadi, buku Janur Ireng ini alurnya itu maju mundur teman-teman. Kalau kalian mengikuti dari awal, kalian pasti ada dengar yang aku ceritain di mana si Sri ini dijemput sama Sugi. Nah, di episode story yang aku bacain kali ini, momen di mana Sugi mencabut linggis dari badannya Sri itu adalah lanjutan dari awal-awal cerita Sri yang dijemput sama Sugi, yang dia dijebak dibawa ke sebuah tempat. Begitu, guys. Terus untuk yang di bagian Mira, di awal-awal juga aku ada ceritain, aku ada bacain di mana Mira ini lagi membahas tentang kasus ditemukannya mayat tanpa kepala di ladang tebu. Jadi Mira ini adalah seorang jurnalis, dan ternyata Mira ini akan ada kaitannya dengan cerita Janur Ireng ini, ataupun tentang cerita Trah Pitu gitu ya. Jadi di mereka ini kayak ada turun-temurunnya. Jadi ceritanya itu si Mira itu adalah si keturunannya yang di masa kini gitu. Untuk lebih jelasnya, itu akan aku ceritainnya nanti di buku, akan dijelasin di buku yang terakhir itu Ranjat Kembang, yang akan aku bacain setelah buku Janur Ireng ini selesai gitu. Jadi teman-teman gak usah bingung lagi ya, setelah ini aku masih ada sekitar 2 kali upload lagi, 2 kali upload story baru cerita Janur Ireng ini bakalan selesai, dan akan aku sambung dengan cerita berikutnya yaitu Ranjat Kembang. Pokoknya ini sequel ini bener-bener keren banget. Ceritanya trilogi ini tuh bener-bener kece banget. Aku kasih, kalau bisa kasih 20 jempol ya. Pokoknya worth it banget buat kalian ikutin. Jadi jangan sampai nggak dengerin dari episode pertama, dari story pertamanya, supaya kalian nyambung. Oke? Thank you, bye.